Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan studi Islam di dunia barat. Saya di sini sebagai pemateri sekaligus moderator. Samping saya Nabita Salsabila sebagai pemateri, Dini Farisa sebagai pemateri. Oke, sekarang kita langsung saja ke pemateri pertama. orang-orang yang di luar kalangan Islam disebut orientalis. Menurut Muhaimin dan kawan-kawan, kaum orientalis mempelajari studi Islam bermaksud ingin mempelajari seluk-beluk ajaran Islam dan semata-mata membuatnya sebagai ilmu pengetahuan. Hal ini membuat studi Islam lebih dikenal sebagai sains di dunia barat. Padahal pada dasarnya studi Islam dan sains memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya terletak pada pengertian atau definisinya, sedangkan persamaannya terletak pada objek kajiannya. Menurut Albert Hourani, membahas kajian Eropa tentang Islam, prestasi-prestasi, kelemahan-kelemahan mereka secara individual tanpa menilai kepentingan ideologis dan tujuan mereka. Kemajuan peradaban barat dimulai pada periode pertengahan pada tahun 1250 hingga 1800, yang dimana peradaban Islam mengalami stagnasi sedangkan peradaban barat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, Andalusia merupakan salah satu tempat yang paling utama di Eropa dalam menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik maupun sosial. Terbukti karena adanya beberapa universitas Islam yang didirikan di sana, seperti Universitas Granada dan Malaga. Dan beberapa para tokoh barat datang mengunjungi universitas tersebut untuk memperdalam ilmu. Ketika mereka kembali, mereka ditantang oleh Paus di Vatikan untuk membuat universitas serupa. Hal ini kemudian muncullah beberapa perguruan tinggi di semenanjung Italia, lalu disusul oleh Oxford dan Cambridge di Inggris. Sejarah perkembangan studi Islam di Amerika Serikat dari masa ke masa. Menurut Aji Tahir, sejarah perkembangan Islam di Amerika terus mengalami peningkatan dengan adanya 3 faktor. Pertama, arus datangnya kaum imigran muslimin semakin bertambah. Kedua, konversi agama di kalangan penduduk Amerika berkulit hitam. Ketiga, konversi agama di kalangan kulit putih. Studi Islam di Barat, khususnya di Amerika di zaman mutakhir, masih menunjukkan orientasi dan metode-metode yang baru. Dalam bidang Quranic Study, beberapa publikasi di bawah ini yang menunjukkan kajian Al-Quran dengan teori dan metode religious study, termasuk hermeneutik, biblical study, feminisme, dan literary study. Yang pertama, structure and Quranic interpretation, a study of symmetry and coherence in Islamic holy text, Raymond Ferrin, Wellcott Press, 2014. Yang kedua, Anagate, Perfection, Max, Practice, Learning, Emotion, and the Reddish Quran, University of Hawaii Press, 2004. Muhammad Hassan Khalil, Islam and the Faith of Others, The Salvation Question, Oxford, 2014. Perkembangan studi Islam di Jerman. Islam masuk ke daerah Jerman pada abad ke-8 Masehi. Studi Islam mensyariatkan kajian intensif tentang bahasa Arab dan Jerman adalah Johann Jakob 1716 sampai 1774. Karakteristik studi Islam di Jerman secara umum. Dalam studi Islam yang merupakan bagian dari kajian mereka, tugas-tugas umumnya adalah dalam rangka menemukan fakta yang tidak terungkap dan melahirkan sumber-sumber ilmu baru, untuk menghidupkan kembali budaya-budaya dan peradaban kuno yang hampir punah secara objektif dan kritis. Kajian Al-Quran dan disiplin ilmu yang menopangnya menjadi perhatian yang cukup memikat, tidak saja bagi umat Islam, tetapi juga bagi pemerintah Islam di Barat. Hal ini disebabkan selain karena Al-Quran merupakan kitab suci yang diyakini bersumber dari wahyu dan diyakini pedoman bagi pemeluknya, pemerintah Islam di Barat meyakini Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, tetapi perlakuan mereka terhadap Al-Quran berbeda dengan umat Islam.
Titik temu dan titik seteru terkait dengan relasi Barat dan Islam dipastikan berdampak pada cara pandang yang tidak tunggal terkait dengan pandangan terhadap Al-Quran. Dalam hal mencakup, sedangkan Barat yang dimaksud dalam hal ini mencakup dua hal, yaitu identifikasi geografis dan identifikasi ideologis. Secara geografis, Barat dimaksud mengikuti identifikasi Amin Saikal, mencakup seluruh wilayah Amerika Utara, Eropa Barat, dan wilayah Australia. Secara ideologis, Barat yang dianggap sebagai lawan dari Timur lebih dimaknai sebagai proyek penjajahan kolonialisme dengan menjadikan Timur sebagai objek dan Barat sebagai subjek. Selanjutnya Selanjutnya asal-usul kajian Al-Quran di Barat. Kemajuan Islam pada abad pertengahan dalam berbagai isinya baik ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa Islam benar-benar maju pada saat itu. Kemudian semasa pengaruh terjemah Kreton mengudarnya muncul pandangan skeptis tentang Islam dan khususnya tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan dokumen triliunan dan rekaan yang diolah oleh Nabi Muhammad SAW dan dibesarkan pada apa yang diketahui Nabi dari Kristen dan Yahudi, merupakan pandangan lumrah pada saat ini. Selanjutnya, D. Kajian hadis. Dalam bidang kajian hadis, figur Muhammad mendapat perhatian besar dalam kajian-kajian akademik dan semi populer. Dalam konteks polemik di media massa Barat, meskipun kajian-kajian tradisional ulum al-hadis belum berkembang. Beberapa buku yang disebut sebagai berikut. Yang pertama, The Lives of Muhammad. Ciptaannya Kecia Ali, Harvard University Press 2014. Selanjutnya, kajian sejarah. Menurut Carl and Richard Martin, ada 3 ulasan. Pertama, mengapa kajian Islam di Barat mulai diperhatikan secara intensif. Yang pertama, sensitivitas ketidakpuasan masyarakat Muslim dan Islamik terhadap kajian Islam di Barat cenderung menafikan Islam. 2. Munculnya para pemikir sejarah keislaman seperti Charles J. Adam, Montgomery Watt, dan lain sebagainya. 3. Adanya usaha untuk menuju Islam yang lebih adil. Yang selanjutnya F. Kajian filsafat. Dalam kajian teologi dan filsafat dibahas karya-karya Sayyid Hossein Nasar, Ismail Ali Al-Faruqi. Di sini pendekatan ini berasal dari kebiasaan dalam kajian Kristen di Eropa menyajikan pahaman normatif tentang agama-agama. Karena itu beberapa kajian diukur dari keserasian dan berbagai manfaat baik keimanan. Tetapi dengan terjadinya perbedaan agama dalam masyarakat Eropa atau Barat, pada umumnya kajian teologis yang normatif ini cenderung ditinggalkan para pengaji agama. Selanjutnya, G. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari perkembangan studi Islam di Barat. Yang pertama, dampak positif. Kehadiran Islam di Eropa Spanyol
membawa perubahan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek peradaban dan ilmu pengetahuan. Kedua, dampak negatif. Setelah bangsa Barat menjadi bangsa yang maju dan telah mewarnai revolusi di bidang industri, mereka mendapatkan masalah kekurangan bahan baku dalam kegiatan industrinya. Untuk mencari jalan keluar, mereka berlomba-lomba mencari di negeri timur yang banyak dikuasai oleh pemerintah muslim. Sebagai akibatnya banyak negara barat yang datang ke dunia timur dan terjadilah ekspansi dan dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila kawan-kawan ingin bertanya, silakan komen di video di bawah dan jangan lupa like dan subscribe. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Oke, bye.